warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu guru semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah meluangkan waktu untuk teman kita yaitu Pak Taufik Darmawan tentang diseminasi budaya positif pada modul 2.1. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mendengarkan dan berkesima untuk mendengarkan tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Taufik Darmawan. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Bu Bulan. Yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi kita bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat bagi kita untuk dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi guru penggerak pada modul budaya positif di lingkungan sekolah. Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalat kepada Allah, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita diberikan syafaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah yang dalam kesempatan ini hadir di dalam ruangan ini, mengucapkan terima kasih, dan Bapak Ibu semuanya. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin sebelum saya melanjutkan dari pemaparan diseminasi ini, mungkin dari Bapak Ibu kita berikan, kita saling sharing-sharing berkaitan tentang budaya positif di sekolah. Baik, dari Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Silakan Bapak Ibu, ada yang memberikan tanggapannya? Ada yang menanggapi apa itu yang dimaksud dengan, atau menurut pandangan Bapak Ibu apa itu yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Silakan Bapak Ibu, ada yang menanggapi Bapak Ibu? Ya, ada Bapak Ibu? Ya, silakan sahabat. Aja boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita di sini bicara masalah budaya positif di sekolah. Ya. Nah, karena budaya positif di sekolah itu karena tinggal di Kepulauan Riau, ya, alangkah baiknya kita, ya kan, menggunakan di sekolah ini bukan seterusnya, tapi ya sudah bisa sebulan sekali, ya, atau seminggu sekali, yaitu ada Melayu khusus, ya, ada Melayu khusus. Nah, itu adalah budaya positif. Paling tidak kita memperkenalkan itulah budaya Melayu Kepulauan Riau, ya. Dan boleh juga budaya positif kita ada waktu-waktu tertentu kita menggunakan budaya masing-masing dari warga sekolah, bisa dari Jawa, dari Batak, dari Ambon, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu budaya positif untuk mengenalkan itulah kebinekaan yang ada di Indonesia kepada peserta didik. Itu menurut saya. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Bu. Ya, silakan Bu. Kita langsung aja, kita nggak usah apa namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kayaknya agak berbeda sedikit dengan Pak Selamat, ya. Mungkin Pak Selamat tadi mengambil kata budaya itu dari segi kebudayaan. Kalau saya mengira di situ budaya positif itu adalah pembiasaan positif yang sudah biasa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, dan pembiasaan itu sudah menjadi tradisi
sehingga nanti kalau sudah sering dilakukan oleh baik guru maupun peserta didik membentuk budaya positif, dia akan bertujuan untuk membentuk peserta didik itu menjadi peserta didik yang disiplin, tangguh dan sebagainya. Contoh, misalnya dalam kita mengadakan 5S kan, sopan, senyum, sapa dan sebagainya. Atau kita menerapkan setiap sholat berjamaah. Nah itu salah satu contoh budaya positif. Atau kita mempunyai setiap sekolah itu masing-masing mempunyai tata tertib. Nah apabila siswanya sudah mengikuti tata tertib itu, maka itu merupakan suatu budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah itu. Saya rasa seperti itu Pak, lebih kurang. Ya, terima kasih Bu. Nah, berikan tepuk tangan Bapak Selamat dan Bu. Silakan Bu Bulan. Oke, terima kasih kepada Pak Taufik Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin menambahkan saja contoh dari budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang dibilang Pak Slamet dan juga yang dibilang Ambulina sebenarnya juga sama dengan pemikiran saya, pembiasaan yang kita lakukan di sekolah. Contoh sebagai kita guru juga sudah melakukan budaya positif di mana saat kita melakukan memulai suatu pembelajaran yaitu dengan berdoa dan juga kita mengucapkan salam kepada anak-anak dan menyapa kabar anak-anak tersebut juga termasuk budaya positif. Selain itu juga kita akan melakukan di sekolah kita juga ada program yang namanya setiap hari Jumat yaitu kegiatan imtak, juga pembiasaan karakter, membentuk karakter anak juga bagaimana di agamanya. Itu aja sih Pak dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berikan waktu buat Bu Bulan. Ya. Baik Bapak Ibu, ini sedikit budaya positif yang tadi Bapak Ibu sebutkan. Jadi kalau kita lihat tadi, ini hanya 3 sampel foto yang saya tampilkan. Ini termasuk adalah bagian daripada budaya positif yang ada di lingkungan sekolah yang selama ini juga kita sudah laksanakan, begitu ya. Nah, berkaitan tentang budaya positif, ini adalah budaya positif yang perlu kita pahami bahwa budaya positif itu dapat dilakukan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia atau hubungan dan penghargaan posisi kontrol seorang guru, perencanaan pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi yang dimaknai daripada budaya positif dalam lingkungan sekolah, apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu adalah kegiatan yang semuanya sudah kita laksanakan. Tetapi di sini ada yang perlu kita garis bawahi adalah berkaitan tentang masalah hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru. Nah, selama ini kan di sini yang selalu menjadi polemik di lingkungan sekolah, Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang harus kita terapkan di dalam lingkungan sekolah. Bagaimana kita melakukan budaya positif dalam lingkungan sekolah? Yang kita lakukan adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kita yakin dan percaya bahwa masalah di sekolah atau di mana saja itu tetap muncul. Kita hadapi, apakah itu secara individu ataupun secara klasikal ataupun secara di ruang lingkup di sekolah itu sendiri. Misalnya kalau di dalam ruang lingkup sekolah, kalau pagi hari kita mau apel, nah kan itu Bapak Ibu ya. Nah ini kan salah satu termasuk bagaimana membudayakan disiplin pada anak-anak secara keseluruhan. Bagaimana mereka melaksanakan apel dengan tepat waktu. Nah ini yang harus kita terapkan di sana. Dan bagaimana cara penanganan masalah pada anak juga ini perlu kita perhatikan di dalam melaksanakan penerapan posisi budaya positif. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, konsep budaya positif itu kalau kita lihat di sini ada 8. Yang pertama di sana adalah paradigma perubahan, disiplin positif, nilai kebajikan,
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang tadi sudah kita sampaikan. Di mana paradigma ini, paradigma perubahan, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengubah dunia pendidikan kita terutama di lingkungan sekolah. Yang kita ubah itu bukan mengubah secara ini, Bu ya, tapi kita mengubah kebiasaan-kebiasaan guru kita. Mungkin kita sebagai guru ya, datang ke sekolah terlambat. Nah, di dalam perubahan ini kita bagaimana kita datang ke sekolah tepat waktu, masuk ke dalam kelas juga tepat waktu. Nah, ini adalah salah satu konsep perubahan yang harus kita perbaiki di dalam diri kita sendiri, sehingga kita bisa memperbaiki pada anak-anak kita. Kenapa? Kita juga guru adalah contoh daripada siswa kita. Kalau kita kata pepatah, kalau guru kencing berdiri, murid juga kencing berlari, kan gitu. Nah, inilah yang harus kita ubah yang di dalam paradigma perubahan. Nah, disiplin positif, tadi disiplin positif, pada disiplin positif ini juga bagaimana kita, konsep kita di dalam mendisiplinkan peserta didik kita, termasuk diri kita sendiri. Nah, nilai kebajikan. Nilai kebajikan pada nilai kebajikan ini juga harus apa yang dimaknai dengan nilai kebajikan ini. Nah, artinya kalau pada nilai kebajikan yang harus kita sampaikan ini adalah kebiasaan positif yang harus kita munculkan dari dalam diri kita, yang harus kita tampilkan pada di dalam diri kita dan dicontoh oleh peserta didik kita. Ini yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Lalu kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ya termasuk keingintahuan, rasa pingin disayangi, pingin diperhatikan, ya, pingin dihargai, pingin dihormati. Nah, itu yang maksud daripada kebutuhan dasar manusia. Nah, motivasi perilaku ini nanti juga akan disampaikan, tapi di sini saya sedikit singgung bahwa dalam motivasi perilaku itu secara umum ada orang itu yang dimotivasi disebabkan karena hadiah, sehingga dia mau berbuat sesuatu. Nah, kalau nggak ada hadiahnya dia nggak mau berbuat. Lalu ada orang itu melakukan sesuatu itu dikarenakan karena adanya ketakutan karena diberikan hukuman. Kalau kamu nggak kerjakan nanti bapak kasih nilai jelek. Ini contohnya gitu ya. Nah, ini adalah dalam bentuk motivasi. Jadi sehingga itu anak berasal karena dia takut, sehingga dia harus belajar lebih gigih lagi, kan gitu. Nah, ada yang ketiga, bahwa motivasi itu memang muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu yang dikatakan dengan motivasi tingkat. Nah, lalu posisi kontrol, yang berikutnya posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini bagaimana kita seorang guru, tadi dikatakan bagaimana seorang guru melakukan posisi kontrol di dalam dirinya dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini tentu kita masing-masing guru memiliki kemampuan, kita mengetahui diri kita bagaimana kita dalam mengendalikan kontrol diri kita di dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan sekolah, mungkin tadi udah Bu Lina ada sampaikan tentang tata tertib dan peraturan-peraturan, Bu ya. Nah, di dalam keyakinan sekolah, artinya di sini dalam melakukan keyakinan sekolah, kita sesama guru dan perangkat elemen-elemen yang ada di sekolah di dalam membuat satu peraturan, maka ini harus kita laksanakan secara musyawarah, Bapak Ibu. Ya, kita lakukan musyawarah, kita lakukan yang namanya menyampaikan buah pikiran kita masing-masing untuk membuat kesepakatan
di dalam budaya positif tadi, membuat aturan-aturan tadi gitu. Jadi kalau yang disitu kita sampaikan adalah bagaimana kita membuat suatu keyakinan sekolah itu yang nanti akan kita terapkan pada lingkungan sekolah kita. Yang kedua ini adalah keyakinan kelas. Nah, pada keyakinan kelas ini biasanya setiap guru mata pelajaran atau wali kelas dalam mau masuk ngajar di awal pelajaran, kita membiasakan diri untuk membuat keyakinan kelas. Ya, jadi sedikit beda antara keyakinan sekolah dengan keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan sekolah artinya kita membuat suatu keyakinan itu secara menyeluruh. Nah, secara menyeluruh. Sementara keyakinan kelas ini guru bidang studi atau wali kelas membuat keyakinan belajarnya bagaimana. Ya, bisa per mapel, bisa juga per kelas. Ya, jadi kita setiap guru membiasakan buat keyakinan kelas di dalam mengajar. Jadi jangan kita yang aturannya, kasihkan aturan itu sepakati pada anak-anak. Nah, demikian. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi, kita setiap guru atau ini melakukan apabila kita melihat suatu permasalahan di kelas, melihat satu tindak yang bersifat negatif yang dilakukan oleh siswa, maka kita melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak. Begini. Ya, dengan menggunakan segitiga restitusi pada anak. Jadi kita tidak langsung main tarik-tarik gitu aja, atau kita main bentak-bentak gitu aja. Jadi bukan berarti menempatkan sesuatu itu pada tempatnya begitu. Nah, makanya tadi yang saya sampaikan di awal, di dalam mendisiplinkan anak itu tentu kita memiliki trik-trik tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan pada anak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, disiplin positif. Ini ada 3 macam disiplin positif. Menerapkan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta menanamkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, ini yang pertama. Jadi disiplin positif itu yang akan kita terapkan itu adalah bagaimana siswa itu memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya yang penting. Yang kedua, menanamkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang berikutnya lebih ke arah disiplin dari yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Mungkin dari sini ada Bapak Ibu, kalau ada yang mau apa silakan ajukan aja tangannya Bapak Ibu ya. Nah, silakan dihitung aja tangannya. Karena kita juga di sini sambil diskusi. Nah, kalau kira-kira ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, silakan aja angkat tangannya, disampaikan kalau mana yang ini. Kita di sini diskusi. Nah, di sini yang pertama tadi kita anak diminta untuk punya tanggung jawab. Artinya di dalam ini yang disiplinnya. Yang kedua, bagaimana mengontrol diri. Kita garis bawahi bertanggung jawab, menanamkan kesadaran, mampu mengontrol diri. Yang ketiga di sini memberikan motivasi internal. Bapak Ibu ya, motivasi internal. Jadi ada 3 di sini, ada apa? Bertanggung jawab, kesadaran diri, mengontrol diri, motivasi internal. Ya, silakan. Izin Pak, ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi anak untuk bertanggung jawab dalam kegiatan di sekolah? Contoh, misal ketika guru menjelaskan dan memerintahkan anak untuk membuat suatu tugas, tapi kedapatan besoknya itu tidak membuat
tugas, padahal itu harus bertanggung jawab. Nah, nilainya mungkin kalau dikira harus membuat, tidak juga membuat, dikasih arahan untuk supaya menyikapi besoknya itu tidak berbuat lagi seperti itu dengan cara menghukum tapi tidak memakai kekerasan. Nah, bagaimana cara menyikapinya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi pertanyaan singkat dari Ibu Meli, bagaimana cara menyikapi anak yang mengerjakan tugas sudah bolak-balik diingatkan, tapi tetap juga tidak melakukan tugas itu. Bagaimana caranya agar anak itu mampu mengerjakannya, kan gitu Bapak Ibu ya. Oke. Supaya dia bertanggung jawab. Nah, di sini saya mengatakan ada kata hukuman. Kira-kira Bapak Ibu sepakat nggak kita mengatakan kata hukuman di sekolah? Ya, Bu Nisa? Kalau untuk kata hukuman kayaknya mungkin kurang bagus, kayaknya lebih bagusnya Ya. disiplin dan penghargaan. Disiplin dan penghargaan. Oke. Baik. Nah, ini yang selalu mungkin kita sampaikan. Kita mencoba menghilangkan kata hukuman. Bapak Ibu ya, menghukum. Kenapa? Secara konteksnya bahwa kita itu sebelum saya ini kan Bu Beni, saya singkapi dulu kata hukuman. Kita dunia pendidikan tidak pernah menghukum sebenarnya. Cuman ini menjadi suatu kebiasaan kita mengucapkan kata hukuman. Kalau kamu nggak kerjakan, ibu hukum. Kalau kamu nggak kerjakan, bapak hukum. Kan gitu. Sehingga ini jadi tren di luar sana bahwa kalau anak tidak melakukan sesuatu kita hukum. Kan gitu. Sehingga inilah yang menyebabkan pada poin yang pertama tadi lihat anak melakukan motivasinya disebabkan takutnya. Bahkan ada saking takutnya anak, dianya nggak sekolah. Kan gitu. Nah, itu. Apalagi kalau anak SD anak TK kan. Nah, itu. Jadi bagaimana caranya? Itulah tadi yang saya sebutkan tadi, kita gunakan dengan segitiga institusi. Insya Allah nanti sampai ke sana Bu ya. Nah, tapi secara gampangnya kita tanya dulu anaknya. Kita tanya dulu anaknya bagaimana, kita panggil, kita bicara empat mata dengan anaknya. Nah, mungkin di situ akan muncullah suatu pembicaraan yang akan bisa dia tuangkan pada kita, sehingga kita tahu permasalahan anak. Jadi kita guru harus lakukan itu, nah, gitu ya. Nah, di situ harus kita lakukan pada anak. Kira-kira bisa Bu Beli? Bisa Bu ya? Ada di sini Bu Beli dan ya. Oke. Itu caranya. Jadi dia bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab. Oke, kita lanjut. Nah, ini 6 karakter profil Pancasila. Profil belajar ini sudah kita tahu semua. Yang bertakwa, mandiri, berkebinekaan, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis. Nah, ini yang harus kita gali dari anak, Bapak Ibu. Bagaimana menggali 6 karakter profil Pancasila yang ada di dalam potensi diri anak. Bertakwa pada Tuhan Maha Esa, mandiri, berkebinekaan, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Selamat, Bu Erwina, sama Bu tadi berkaitan tentang budaya positif. Nah, artinya sebenarnya kita sudah lakukan. Nah, cuman kadang kan kita mau melakukan ini kita sendiri, kita suruh anak, tapi kadang-kadang kita kan nggak lakukan gitu. Kita hanya nyuruh aja. Baik, mudah-mudahan dengan dari kita setelah menyikapi ini, mudah-mudahan kita banyak perubahan dan kita bisa lebih baik lagi. Kita lanjut. Nah, motivasi perilaku. Ya, motivasi perilaku ini tadi saya sebutkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang tadi Bu Megi sampaikan ini. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang merdeka. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, kira-kira dari sini ada mau kasih tanggapan Bapak Ibu? Nah, kita sambil diskusi. Pak Pur ada Pak Pur? Pak Farid? Ya.
Dari sini ada Bapak Ibu. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan ini tadi yang disebutkan. Jadi bagaimana anak melakukan itu karena dia merasa tidak nyaman. Sebenarnya dia tidak nyaman. Nah itu, nih di sini dia. Yang itu. Kenapa? Ya tadi kenapa kita ada munculnya ancaman dari diri kita. Nah, ini yang dikatakan dengan posisi kontrol guru. Ya, dia kan memberikan ancaman itu. Nah, jadi siswa itu merasa tidak nyaman. Memang dikerjakannya, tapi dia tidak nyaman. Bahkan dia menghindari itu. Kadang-kadang ada siswa itu kadang-kadang kalau kita lihat dia berdampak dikit dia lari. Nah gitu. Nah, ini gitu. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya anak itu kalau juara kita kasih hadiah. Jadi dia termotivasi melakukan sesuatu itu karena hadiahnya. Ayo. Kan ini dari orang lain. Jadi kalau ini kita lakukan, biasanya anak itu akan melakukannya kadang-kadang kalau dari sini, dari yang nomor 2 ini, anak tidak menghargai kita pada dasarnya, pada akhirnya. Kenapa? Di saat kita tidak memberikan penghargaan atau hadiah, suatu waktu kita tidak memberikan hadiah pada dia mendapatkan yang sudah yang diinginkannya, sehingga dia melakukan sesuatu. Akhirnya apa kata siswa dengan kita? Cuma cerita doang katanya, kayak gitu. Cuma cerita doang. Kemarin si A dikasih, aku nggak dikasih katanya gitu. Padahal pada saat itu sebenarnya kita pas lagi nggak punya gitu kan. Nah ini yang nomor 2. Jadi dia mengatakan sehingga terjadi di sini persaingan pada siswa yang tidak kompetitif, persaingan yang tidak positif. Di sini. Bahkan tidak jarang di sini siswa saling sikut mengikut, saling adu domba di sini, karena hanya mau mendapatkan hadiah. Ya, pada poin 2. Nah, pada poin nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya ini dilakukan memang dari dalam dirinya sendiri. Dari dalam dirinya sendiri ini yang kita jadi guru bagaimana menanamkan nilai-nilai ini ke dalam diri anak sehingga anak tidak mengharapkan pada poin yang kedua ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut. Nah, motivasi perilaku tadi, ini yang poin yang pertama tadi. Nah, ini yang disebut dengan motivasi eksternal. Motivasinya dipengaruhi dari luar. Nah, ini motivasi eksternal. Kenapa motivasi eksternal? Karena yang pertama tadi saya sudah jelas sampaikan bahwa disebabkan karena adanya rasa takut dari luar. Ketakutan itu kan kena dari luar. Nah, misalkan kamu kalau nggak kerjakan tugas ini, nilai kamu Bapak turunkan. Ini contoh dari luar. Kamu kalau dapat juara, Bapak kasih hadiah. Nah, eksternal. Itu yang dimaksud dengan yang 2 tadi ini. Baik, kita lanjut. Ya, harus 2 kali putar-putar deh. Nah, motivasi internal ini tadi yang pertama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, tujuannya adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ini tadi yang saya sampaikan tadi, meminimalkan pemberian atau penghargaan tadi. Tapi kalau dikasih yang betul-betul dalam dirinya, tentu kita juga guru kan kalau memang kita punya, kenapa tidak kan gitu kadang-kadang Bu ya. Kan untuk motivasi. Tapi kita tetap tanamkan pada anak walaupun kita memberikan ini. Kalau saya terus berpikir, kalaupun itu kita lakukan, tapi anak tetap berikan motivasi bagaimana dia untuk tetap memegang motivasi di dalam dirinya sendiri. Itu harus lebih besar daripada yang eksternal. Oke, ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid.
Yang berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal, yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam lingkungan sekolah. Kira-kira ini kita udah lakukan Bu ya? Kalau poin ini kita, seingat saya ini sudah kita lakukan nih. Ya, yang udah kita lakukan kelas atau kedua-duanya Bu? Kelas ya. Kelas ya, keyakinan sekolah belum. Jadi keyakinan sekolah, jadi kalau kita membuat keyakinan sekolah itu kan perbedaannya dengan peraturan. Kalau peraturan kan aturan-aturan dilarang, nah gitu contohnya. Tapi kalau pada keyakinan kelas, bagaimana kita menggunakan bahasa kalimat yang positif. Nah, di sana perbedaannya. Nah, di sini kita guru, yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita guru membuat satu kesepakatan sekolah untuk skala lingkup sekolah. Kita lakukan musyawarah berembuk bersama, Bapak Ibu. Dan kalau perlu, di sini kita ajak orang tua murid atau paguyuban, kita undang dalam hal membuat keyakinan sekolah, kita libatkan. Nah, sehingga kita bisa mereka juga punya andil bagaimana untuk kemajuan sekolah. Nah, di sini. Sehingga kita tidak hanya kita melulu aja pikirin bagaimana tentang bagaimana untuk memajukan sekolah tadi yang kita libatkan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini Bapak Ibu ya, untuk lingkungan sekolah. Jadi semua pihak terlibat. Siapa aja yang terlibat di situ? Maksudnya tadi orang tua murid. Kira-kira yang terlibat siapa lagi Bapak Ibu? Selain orang tua murid. Peserta didik. Jadi di dalam aturan sekolah juga kita libatkan mereka di dalam membuat keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah kita libatkan ya, mungkin yang kita gunakan, yang kita apakan tuh yang kelas-kelas tingginya lah dalam membuat keyakinan sekolah, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sampai sini kira-kira. Apakah yang kita buat peraturan misalnya anak dilarang bawa kendaraan atau jangan pakai penggemarnya, tidak terdalam di sekolah. Apa itu bukan salah satu yang di sekolah? Ya. Di saat kita mau membuat itu, apakah kita melibatkan orang tua? Kita libatkan kemarin. Kita libatkan. Satu. Yang kedua, dari kalimatnya berdasarkan nilai-nilai kebajikan dilarang. Dilarang itu kan larangan. Ya. Nah, diganti kata dilarangnya. Jadi gimana, Bu? Nah itu, di sinilah nilai kebajikannya di situ, Bu. Nah, kalau perbedaannya, Ibu, kalau dia pada kata itu sudah masuk ke peraturan, bukan keyakinan. Itu membedakan. Apa bedanya antara keyakinan dengan peraturan? Perbedaannya pada kalimat yang menghasilkan nilai-nilai kebajikannya tadi, Bu. Kalau peraturan itu banyak larangan. Larangan. Nah, ya. Kita kan sekolah kita kan ini sekolah ramah anak kan. Ya. Nah, kita kan dilarang tuh menggunakan kata-kata yang apa. Ya. Benar? Ya. Nah, kalau masalah orang tua mengantarkan anaknya sekolah, artinya anak tidak digunakan membawa. Ya. Apakah itu tidak termasuk keyakinan sekolah? Karena dia berdampak kebajikan yang universal. Nah, yang membuatnya itu kata dilarangnya, Bu. Berarti dia termasuk ke Peraturan. Nah, mengubahnya itu ke keyakinan seperti apa? Salam setiap pagi masuk keyakinan.
gotong royong, tadi udah ada nih. Nah, jadi kata kita mengubah peraturan tadi menjadi suatu keyakinan. Nah itu, mengubah peraturan yang kita buat menjadi suatu keyakinan. Penggunaan kata sehingga anak itu punya rasa tanggung jawab. Karena kalau identik peraturan itu kan lebih cenderung pada larangan, hukuman. Itu kata peraturan. Nah kalau kita langgar peraturan berarti dihukum, makanya itu kenanya. Maka kita mengubahnya itu dari peraturan menjadi keyakinan, sehingga anak itu memiliki hilang rasa takutnya pada poin 1, 2 tadi itu. Nah di situ, Bu. Jadi kalau tadi di anak bagaimana kita mengubah kalimat dilarang, siswa dilarang menggunakan kendaraan, kan itu, Bu. Nah, bagaimana mengubah kalimat itu menjadi suatu keyakinan? Sehingga muncullah dia menjadi disiplin positif menurut Isa. Nah itu. Kira-kira apa kalimatnya? Tadi Bu Isa sudah sebutkan dari Bu Isa. Nah, tidak membawa kendaraan. Nah, pada kalimatnya cuma itu. Dilarang membawa motor dengan kata tidak membawa. Nah, ya kan itu. Jadi kata yang berhubungan dengan peraturan ditukar menjadi keyakinan. Gitu Bu, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya, siapa kali? Dari kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tata tertib atau aturan dengan keyakinan itu dari segi ini hidup aja sebenarnya. Tujuan awalnya, tujuan lainnya itu tetap ke peraturan. Tetapi kenapa kita ini kan keyakinan? Mungkin ibu semua kan, kita semua ini rata-rata beragama kan, yakin dengan agama kita masing-masing. Setelah itu kita juga yakin adanya surga dan neraka dan lain-lain, ya kan, Bapak Ibu. Nah, tujuan dari keyakinan sekolah, dari kata-kata itulah kita menuju. Jadi kita tidak perlu lagi bahwa semua aturan yang ada atau peraturan itu tidak lagi berdasarkan hasilnya nanti kalau kita tidak melaksanakan itu akan dihukum atau ada sanksinya. Dan seperti juga kita keyakinan kepada agama kita masing-masing, ya kan Bapak Ibu. Padahal kita belum tahu nih ada hukumannya. Kalau kita tinggalkan sholat ada hukumannya, tahu dari mana? Bapak Ibu udah dihukum. Nah, tapi kan yakin bahwa jika kita meninggalkan sholat itu pasti dosa. Nah seperti itulah intinya Bapak Ibu. Padahal sampai saat ini kita belum tahu kalau kita meninggalkan sholat akan dihukum. Tahu dari mana sanksinya apa? Ya kan? Tapi kita merasa yakin bahwa betul bahwa kalau kita meninggalkan semua yang diperintahkan itu, maka kita akan kena sanksi. Nah, seperti itulah tujuannya. Tapi sanksinya apa? Ya tak tahu. Ya kan? Bapak Ibu juga tak tahu. Nah, seperti itulah. Jadi intinya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu tujuan utamanya adalah dari kata-kata tadi. Sehingga kita anak-anak itu paham. Karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dan mereka akan memahami bahwa ini tuh kenapa bisa tak boleh. Tapi tidak boleh kata-kata dilarang itu muncul. Nah itu aja masalahnya. Nah sekarang pertanyaan kita, kan dilarang bawa kendaraan bermotor, itulah betul. Tidak ada salahnya Bapak Ibu. Cuman mungkin penggunaan kata dilarang kita ganti, misalnya berbahaya membawa motor ketika belum pada umurnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan. Nah seperti itulah kata-katanya. Tapi intinya ya nantinya larinya ke keyakinan, oh iya betul juga. Kalau kita mau motor masih kecil bisa kecelakaan dan lain-lain. Nah seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya ya tujuan awal, tujuan ini tetap peraturan, ya kan, tata tertib tadi. Cuma mungkin, tapi insya Allah sekolah kita sudah mulai
tidak menggunakan kata-kata dilarang. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bur. Ya, silakan Pak Bur. Ya, Pak Bur. Ya, silakan Pak Bur. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu-ibu, terutama kepada Pak Taufik sebagai narasumber pada kesempatan siang hari ini. Salah satu apa yang kita tekankan tentang keyakinan sekolah ini memiliki penilaian atau pengertian definisi saya luas dan sempit. Kalau menurut pendapat saya, mohon maaf Pak, menurut pendapat saya keyakinan sekolah itu bagaimana secara simpel, bagaimana siswa-siswi itu memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab, itu adalah salah satu keyakinan sekolah menurut pendapat saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, undang Pak Bur. Terima kasih Pak Bur. Ya, jadi itu ya Pak Bur. Yang disampaikan Pak Pur sama Bapak itu benar. Jadi kita untuk mendapatkan kejujuran itu tentu kita harus pakai prosesnya di sini Pak. Mengubah dari kata peraturan-peraturan tadi menjadi suatu keyakinan. Disebabkan karena peraturan tadi, anak bisa tidak jujur. Ini tuh. Sehingga itu kita alami. Selalu kita alami itu. Nah, bagaimana kadang-kadang kita bagaimana kita memproses anak itu yang tadinya dia tidak jujur untuk bisa jadi jujur, Pak. Nah, itulah makanya di sini dikatakan mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal. Iya, begitu Bu Lina, kira-kira Bu Lina. Nah, jadi kata dilarang itu kita ubah menjadi peraturan-peraturan, kita ubah menjadi suatu keyakinan. Oke. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Nah ini tadi. Jadi ini yang keyakinan kebutuhan manusia. Yang berikutnya ini kebutuhan dasar tadi saya sampaikan bertahan hidup. Ini kebutuhan psikologis, biologis ya Bapak Ibu ya. Bertahan hidup. Fisik juga, fisiologisnya juga ya. Fisiknya dan fisiologisnya bertahan hidup. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Yang kedua kasih sayang. Kasih sayang nih. Nah kita semuanya pingin adanya kasih sayang. Ingin diperhatikan. Nah, kasih sayang itu berarti perhatian. Jadi anak itu juga kita perhatikan di sini melalui kasih sayang. Lalu kebebasan. Kebebasan ini artinya bukan berarti lepas kontrol, Bapak Ibu. Ya kebebasan di sini yang kita berikan pada anak adalah bagaimana dia memiliki suatu kemandirian, memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan tugas yang kita berikan padanya. Ya, di sini kebebasan dia. Jadi kalau misalkan kita ngajar, kita suruh dia ngajar nih. Ya, misalnya pada mata pelajaran saya misalnya, dia bebas dia mau milih metode cara belajarnya mau apa. Itu yang kemarin disampaikan Pak Fahri itu berdiferensiasi, Pak. Nah, itu ya. Ya, di situ berpihak pada siswa. Tapi harus dengan kontrol. Kita nggak bisa juga bebaskan gitu-gitu aja. Kenapa? Karena kebebasan dia kan masih harus kita lihat. Jangan sampai salah kaprah. Lalu kesenangan. Nah ini adalah sifat dasar kebutuhan manusia. Ingin senang. Secara umum kita nggak ada yang mau susah. Kalau susah berarti mau takdirnya kayak gitu. Nah ini kesenangan. Lalu kekuasaan. Kekuasaannya di sini artinya anak itu juga ingin diperhatikan. Makanya kadang-kadang anak-anak itu kenapa dia suka marah, ya kan? Suka jahilin kawannya. Kenapa? Karena dia pingin merasa ada kekuasaan, pingin dihormati, pingin pengakuan. Nah di sini kekuasaan. Jadi dari kelima dasar ini, dari kebutuhan dasar manusia yang kelima ini, itu semua dimiliki oleh anak. Pingin diakui, ingin adanya rasa kasih sayang. Makanya kadang-kadang ada juga anak-anak itu yang kadang-kadang kalau kita lihat dia suka mau
lebay-lebay kan, cari perhatian gitu. Nah, gitu. Jadi ya itu yang kita maklumin. Nah saya juga dulu memang ya seperti itu. Kalau lihat dana ada jalan-jalan ke sini, kadang-kadang saya juga gitu kan. Tapi ya memang itu kebutuhan. Nah kita mengubah itu bagaimana kita menyikapi kebutuhan dasar manusia tadi. Nah posisi, nah ini Bapak Ibu, ini kira-kira kalimat yang dikeluarkan seseorang sesuai dengan posisi kontrol. Nah ini kira-kira. Yang pertama, ini di antara dari yang lain banyak kalimat, termasuk dari pertanyaan Bu Lina tadi, mungkin ini bisa agak sedikit dijawab. Sebagai penghukum, nah kita ini guru, posisi kontrol, guru, ini sifat guru. Sebagai penghukum, kamu selalu saja telat ataupun patuhi peraturan saja sekarang dan biasanya disertai dengan intonasi tinggi. Nah ini. Nah, tapi kadang-kadang kan yang namanya kita dalam bahasa Indonesia kan intonasi itu kan ada naik turunnya, bukan? Nah, itu. Ini posisi guru, kontrol guru. Sebagai pembuat masalah, kadang-kadang kita guru juga bermasalah sama anak. Ini merasa bersalah, ya, membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa padamu, atau harus berapa kali saya katakan. Kira-kira Bapak Ibu dari kelima ini yang mana paling sering kita gunakan? Dari kelima posisi kontrol ini? Nomor 1 bulan, nomor 1. Baper yang mana Baper? 1, 2. Pak Farid udah udah katam. Bagilah, yang mana bagilah? 1, 2. Nah, yang mana kita paling banyak di sini Bapak Ibu? 1, 2. Kira-kira baik yang mana? 1, 2, 3. Bu Mary? Nomor 2 ya? Paman? Nomor 2. Bu As? Nomor 3. Sebagai teman, mereka tidak apa-apa. Bu Desi, guru olahraga. Kalau guru olahraga biasanya aman-aman aja itu. Ya, tapi Bu Desi juga Bu Desi. Kalau nomor 2 ya, membuat merasa bersalah ya. Disuruh ganti baju lambat, pulang buat suka buat cewek aja. Ya. Tapi belum mencoba ganti baju. Ini bukan baju operasi nomor 2 itu karena kelas. Keluar kelas. Kalau olahraga nggak pernah keluar ya? Malah dicari ya, oh iya betul. Olahraga favorit. Kalau boleh. Nomor 3 boleh. Bersama luas. Lanjut 3, didoakan mereka datang. Oke. Baik. Mana nih? Apa ini? Lagi mencari deh. Oke, ini dia. Oke, ini ya. Ya, siapa? Nah, ini kan kita ada posisi kontrol guru, ya kan? Nah, tadi pada awalnya Bapak tadi menampilkan adalah profil pelajar Pancasila, ya kan? Sedangkan di profil pelajar Pancasila itu sendiri kan sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, kalau saya hanya menegaskan dan mengingatkan, ya. Tapi sering yang nomor 1 juga, ya kan? Tidak sesuai dengan, bukan saya menghukumi, ya kan? Saya cuma menyampaikan, Anda sudah melanggar profil pelajar Pancasila yang pertama, ya kan? Apa? Kalian beriman, bertawak kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia. Yang kedua, ya, itu saya sampaikan. Tidak membuat tugas, tidak ada masalah. Tapi Anda sudah melanggar profil Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau saya mau menilai, kalau mau objektif, ya Anda dapat nilainya C.
ya kan? Itu sebenarnya saya bukan menekankan dia, tapi saya menegaskan bahwa itu udah ada ketentuannya, penekanannya. Saya tidak mengancamnya, tapi profil pelajar Pancasila itu sudah mengancam dia, ya kan? Anak itu harus berperilaku sesuai dengan yang telah ditentukan oleh P5 itu, profil pelajar Pancasila itu tadi, ya kan? Jadi kalau saya merasa gini, nah ini sudah melanggar profil pelajar Pancasila yang mana, kan sejak kelas ada, ya. Ah ini profil pelajar Pancasila, coba baca, ini, kamu melanggar yang mana, ya kan? Nah ini kan senyapnya. Nah, jadi cuma saya sering mengingatkan, ini kan mungkin ada, memang kalau didengar dari luar mungkin kayak ngomongnya itu macam-macam, tapi kan kita menegaskan ini yang harus dipatuhi, ya kan? Guru hanya sekadar menilai. Kalau sesuai ya kasih nilai A, ya baik, tak sesuai kasih nilai C. Bahkan sudah saya mengancam kalau memang tak sesuai sama sekali, tak nampak, guru boleh mengasih nilai K kurang, belum nampak sama sekali. Ya itu kan bukan kita membuat aturannya, ya kan? Itu bukan juga yang itu kita cuma menegaskan bahwa ini sudah ada. Itu yang ingin saya sampaikan, membudayakan itu tadi. Nah, jadi anak itu setelah dia belajar profil Pancasila, dia tahu kalau tadi buat tugas, ya tidak mengerjakan ini, tidak belajar ini, dia akan melanggar profil pelajar Pancasila yang dari dipajang dia sejak kelas. Itu saya cuma menekankan itu aja, karena kan anak itu tidak paham apa yang dipajang di dalam kelas itu, ya itu saya mengingatkan. Nah jadi sering kalau memang adanya yang bertingkah laku, nah saya jelaskan anak Anda sudah melanggar profil pelajar Pancasila, coba baca. Siapa yang ada di bacaan DD 14 ada anak, jadi melanggar yang mana? Ya. Jadi peraturan itu kita baca Pak atau B. Tapi sudah ketentuan dari sana yang harus begitu yang namanya pelajar itu kan. Ya, kita kan hanya meluruskan, ya. Tapi karena ada ancaman nilai ya, harus kita menilai. Daripada kita ngasih nilai K dengan C uring-uringan, lebih kita arahkan, ya kan? Tapi ancamannya nanti kalau tak ikut ya dapat nilai C, bang. Ya, itu aja Pak Topik. Itu memang 1 dengan 2. Berarti yang tadi nomor 1 dan 2 Pak ya. Nah, artinya kan kenanya kita di situ. Nah artinya yang kita lakukan itu di sini ya. Jadi dengan yang disampaikan Pak Selamat tadi, anak merasa bersalah. Tapi kan itu Bu ya, anak merasa bersalah. Nah di situ anak merasa bersalah dia. Kalau kita lihat dari kita simak dari apa yang disampaikan Pak Selamat tadi, sini pada posisi nomor 2. Tapi kan ada posisi baiknya juga. Nah cuma berartinya kalau kita melihat di sini, semuanya ini kan memang karakter kita. Kontrol kita kan gitu, kontrol kita guru. Nah, cuma di antara ini mana yang paling baik? Nah, kalau di sini memang kita sudah merasa tidak ini lagi, ya kita ambillah yang nomor 5 berperan sebagai manajer. Kayak gitu. Jadi kita guru juga belajar jadi manajer Bapak Ibu. Ya silakan. Oke, yang tadi Pak Topik sedikit yang nomor 1 sampai nomor 5. Jadi ini namanya posisi kontrol guru. Pasti semua guru melakukan ini semuanya ya. Baik nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Saya yakin, ya kan. Walaupun bagaimana, kita sebagai teman juga di kelas, sebagai pemantau juga untuk penilaian kan kita pasti ada pemantauan juga sebagai manajer. Nah, kenapa kita sekarang dituntut untuk kalau bisa kita melaksanakan nomor 5? Nah sebenarnya kita sudah melakukan, yaitu tadi yang tadi Pak Taufik jelaskan, yang pertama yaitu tentang keyakinan kelas. Di sini kan guru berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusi yang tadi Pak Mat bilang, ya kan? Kalau misalnya anak tak mengerjakan tugas berarti kan dia sudah melanggar profil Pancasila. Ya kan? Nah, disitulah kita awal mulanya ketika masuk kita harus wajib untuk membuat keyakinan kelas. Dengan kita membuat keyakinan kelas, mereka harus pahami bahwa inilah yang mereka sudah yakinkan bahwa mereka harus setuju. Ya, termasuk di situ misalnya jika tidak membuat tugas apa yang mereka harus lakukan. Itulah tadi. Dengan itu tidak perlu lagi Pak Ahmad bilang
mereka menginikan program Pancasila itu udah pasti kan, udah jelas. Cuman dari keyakinan kelas aja udah ada di situ, misalnya mereka harus mengumpulkan tugas. Nah, mereka sendiri itu yang membuat dan mereka setuju. Nah, kalau mereka misalnya tidak melakukan, berarti harus ada sanksi. Sanksinya seperti apa? Itulah tadi kolaborasi lah dengan Ustaz yang kita cari seperti apa sanksinya yang terbaik untuk anak-anak yang tidak melakukan tugas. Jadi kita tidak lagi sebagai penghukum, tidak membuat perasaan bersalah. Kenapa? Karena mereka sendiri yang membuat keyakinan itu. Itulah maksudnya Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid. Kasihlah tepuk tangan. Baik, jadi itu Pak ya. Baik Bapak Ibu, jadi itu ya, jadi yang keyakinan kelas tadi. Oke. Ini posisi kontrol penghukum ya tadi yang sudah diapakan penjabarannya ini dia. Nah ini jadi yang diharapkan itu Bapak Ibu kita jadi guru itu menjadi seorang manajer. Manajer posisi guru mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi ini dia Pak. Jadi kita pada keyakinan kelas inilah tujuan akhir yang harus kita berikan pada anak. Jadi anak itu biarkan dia yang mencari solusinya sendiri dengan melalui kesepakatan kelas tadi. Nah, di sini fungsi kita sebagai manajer. Nah, jadi kita nggak usah tanyakan lagi gitu. Nah, kan udah kita sepakati bersama kira-kira apa yang udah kita lakukan. Nah, gitu. Bagus ya. Oke, lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Oke, ini dia Pak. Ya. Jadi kita dalam sinyal masyarakat kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu bukan satu orang. Ini contoh ya. Dari sisi menstabilkan identitas. Jadi ada masalah kita jangan kejar dulu ya, tapi stabilkan dulu identitasnya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah setelah itu, setelah kita menstabilkan, baru kita masuk ke kita validasi kebutuhannya atau validasi. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini dari memvalidasi dari kesalahan. Nah, hilang lagi. Oke, ini validasi kebutuhan yang dilakukan maknanya seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Misalkan kayak dari keyakinan kelas yang udah kita buat ini kita tanyakan sebenarnya nilai apa yang telah kamu sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah ini yang kita tanyakan pada anak pada segitiga restitusi. Mungkin kemarin di video saya ini udah saya buat Bapak Ibu dalam tayangan video saya di mana ada saya share ya. Nah itu udah ada. Nah yang berikutnya tujuan segitiga restitusi, guru yang baik adalah guru yang berperan sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan dari segitiga restitusi itu adalah ini Bapak Ibu. Nah, jadi kita menanamkan rasa tanggung jawab dan kemandirian pada dirinya. Nah, kaitannya di sini saya kaitkan dengan yang kemarin Bapak Ibu, dengan materi saya yang kemarin, ya materi modul yang kemarin itu. Ya
keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntut tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodratnya. Nah, yang berikutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud jika guru saling mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah untuk menyusun keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kita berkolaborasi seluruhnya, Bapak Ibu. Yang berikutnya, keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu adanya perubahan yang sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif, sehingga terbentuk atau terjadinya budaya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid dalam mewujudkan visi guru. Ini Kak, visi sekolah yang jelas ya, ya. Nah, itu inilah yang harus kita siapkan Bapak Ibu di dalam keterkaitan antara budaya positif di sekolah dengan keterkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai kebajikan tadi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang mau sebelum saya tutup, silahkan untuk mau bertanya atau memberikan tanggapan. Ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, terima kasih dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.